Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribet Utami dengan NIM 721419904. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek 1, keahlian teknologi sehari-hari. Pertama ada sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Nah, program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer Anda, dan lain-lain. Lanjut ada Microsoft Windows, adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer atau komputer yang size-nya lebih kecil. Nah, beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaan sistem operasi ini dalam aplikasi bisnis. Lanjut, versi sistem operasi Windows yang terbaru adalah Windows XP. Nah, untuk mengecek sistem Windows apa yang diterapkan di komputer Anda bisa dengan tombol Start, lalu ke counter panel, lalu klik sistem. Nah, di situ nanti kalian dapat klik general. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti kalian bisa tahu sistemnya apa, seperti itu. Lanjut ada peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Lanjut, ada identifikasi tentang lanjut ada identifikasi. Mengapa penting bagi Anda untuk mengetahui versi peranti lunak aplikasi pada komputer Anda? Karena versi yang berbeda dari aplikasi lunak yang sama seperti Microsoft Word bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Seperti contohnya Word 2003 memiliki fitur untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word. Nah, lanjut. Lanjut untuk pembaruan, seperti aplikasi yang lain, untuk pembaruan bisa dikunjungi dalam web Microsoft dan pilih Office Update. Nah, atau jika kalian lagi membuka Word, Excel, PowerPoint, atau aplikasi Microsoft lain, Anda dapat mengklik perintah Help, ikuti dengan perintah Check After Update. Lanjut, mengacak pembaruan. Nah, fitur Track Change telah disebutkan lebih awal, banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda. Dan mereka sering bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang menggambarkan kerja tim. Adalah penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan pada waktu dan pada waktu kapan. Nah, ini untuk mengeceknya di perintah tools, lalu klik track change. Akan menghidupkan fitur ini. Fitur ini dapat dimatikan lagi dengan klik tools track change lagi. Lanjut, perlindungan kata sandi. Nah, para manajer seringkali menyatakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering ditarget oleh hacker. Manajer mungkin perlu menambah proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel. Nah, kata sandi dapat diberikan kepada rekan kerja melalui telepon atau melalui cara lain selain email itu sendiri. Dengan cara ini, meski dokumen tersebut salah sasaran atau dicuri hacker, akan sulit bagi orang tersebut untuk melihat lembar tersebut karena sudah ada kata sandi yang disematkan. Nah, selanjutnya ada virus dan spyware.
Nah, virus dan spyware ini merupakan salah satu jenis masalah yang serius. Spyware tidak bersifat bahaya karena tidak dikirim ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda. Lanjut, ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Email seperti itu pasti adalah hoax. Selain itu, organisasi-organisasi yang legal tidak akan mengirim email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Lanjut, ada proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus atau anti-spyware pada komputer Anda dan tetap menjaga agar selalu baru. Jadi aplikasi antivirus itu harus sering-sering diperbarui. Lanjut, ada ini jenis-jenis proteksi ya. Ada proteksi komersial seperti www.norton.com, mcav.com, terus ada proteksi gratis itu seperti skateboard, dan ada adware. Nah, adware itu adalah aplikasi anti-spyware yang amat terkenal. Edisi pengguna aplikasi ini bisa didapat secara cuma-cuma meskipun Anda mendapat produk adware lain yang lebih mudah digunakan dan Anda dapat memperbarui sendiri pada waktu dan setiap waktu. Selanjutnya ada email. Email alamat mudah digunakan sehingga kebanyakan orang tidak terlalu memahami betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Nah, implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirim mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewatkan banyak server pada perjalanan dari pengiriman ke penerima dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan. Karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih. Lanjut. Nih. Ada etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih dari percakapan langsung dibanding melalui komunikasi tertulis. Sebagai contohnya, bercanda atau menggunakan ungkapan sarkastis adalah beberapa hal yang dilakukan dalam percakapan langsung karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirim kepada orang lain. Penting bagi Anda untuk berkomunikasi dengan jelas sopan dalam email Anda. Jadi, dalam email itu biasanya bersifat formal. Jadi untuk ungkapan-ungkapan yang tidak bagus, ungkapan-ungkapan yang menyindir itu bisa dihindari dalam penggunaan email. Lanjut, akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi seperti AOL pada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal ini salah. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi email. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.